baik itu akad tabungan, baik itu produk tabungan dan juga produk deposito sama-sama menggunakan akad wadiah yad domanah dan akad mudharabah ya. Walaupun nanti mudharabah itu pada deposito khususnya ya biasanya itu akan ada namanya itu mudharabah muqayyadah ya. Nah, mudharabah muqayyadah ini adalah adanya hak nasabah ya untuk mengatur ya. Mengatur apa? Mengatur siapa nasabah pembiayaannya ya. Nah, itu namanya mudharabah muqayyadah ya. Nah, kalau mutlaqah ya mutlaqah ini si bank syariah memiliki hak mutlak dalam menentukan siapa nasabah pembiayaan yang akan diberikan ya. Nah, nanti muqayyadah juga pecah lagi tuh ya. Ada lagi namanya muqayyadah on balance sheet, ada namanya muqayyadah off balance sheet ya. Apa nih? Pencet ya. Nah, kalau muqayyadah on balance sheet ya. Jadi dia masih gabung dalam neraca bank syariah ya. Kalau off balance sheet yaitu ada laporan khusus ya. Laporan khusus yang ada pada bank syariah. Ya, jadi bank syariah itu kan kalau dalam akuntansinya ya nanti ya. Teman-teman kalau belajar akuntansi syariah nanti akan ada laporan keuangan ya di bank syariah itu dia punya laporan keuangan. Nah, yang menjadi terakhirnya itu adalah laporan keuangan mudharabah muqayyadah off balance sheet ya. Jadi dia di luar ya. Nah, jadi bank syariah di sini dia nggak dapat bagi hasil. Nah, bank syariah ini dia dapatnya apa? Dia dapatnya itu fee, ujroh ya. Ujroh atau istilah itu dapat upah ya. Nah, bank syariah nggak dapat ini di sini. Dia nggak dapat bagi hasil ya. Karena bank syariah di sini fungsinya hanya sebagai yang mempertemukan aja ya. Istilah itu mak comblangnya aja gitu ya. Nah, itu pada akad tabungan ya dan juga ada akad deposito. Nah, pada kalau pada akad tabungan yang wadiah maupun deposito ya. Itu dia wadiahnya adalah yad domanah ya. Nah, ada namanya akad wadiah yad amanah, ada namanya yad domanah. Kalau yad domanah itu si ini pihak yang dititipi ya, itu diperbolehkan untuk menggunakannya ya. Tapi dengan catatan ya, si pihaknya itu ya pihak yang dititipi itu ya, dia harus bisa menyediakan barang yang dititipinya itu setiap saat ya, tanpa harus dikonfirmasi oleh si pihak yang menitipi ya. Dia setiap saat harus bisa ya menyediakannya. Nah, itulah konsekuensi dari titipan ya. Nah, oleh karena itulah ya, pada akad wadiah ini ya, tidak bisa digunakan sebagai akad pembiayaan. Kenapa? Karena nasabah pembiayaan itu belum tentu bisa menyediakan uangnya itu setiap saat ketika si bank syariah ingin mengambil uangnya gitu kan ya. Kalau bank syariah, bank itu kan nasabahnya banyak ya. Bank itu kan nasabahnya bukan cuma satu orang. Bank itu kan nasabahnya bisa sampai jutaan. Sehingga apa? Sehingga dia punya kemampuan untuk bisa mengembalikan uangnya itu ya yang ditaruh oleh satu orang nasabah, dia masih punya nasabah lain yang membackup gitu ya. Nah, sedangkan kalau pada nasabah pembiayaan kan dia hanya biasanya hanya pada satu lembaga perbankan saja atau mungkin beberapa ya. Dan juga biasanya ya kalau pihak yang naruh ya kan, sebanyak-banyaknya orang menaruh kan uang ya kan, paling besar palingan ada nasabah besar tapi paling 1-2 orang ya kan. Dan itu pun juga biasanya nasabah khusus atau nasabah prima ya. Selebihnya adalah nasabah yang kecil gitu ya. Nah, nasabah kecil ini kan gampang di backupnya ya. Nasabah-nasabah yang istilahnya tabungannya cuma 100-200 ribu atau mungkin cuma sejuta 2 juta gitu ya, itu bank syariah masih bisa membackup ya kan, sehingga bank syariah tidak kesulitan ya dalam membalikan uang-uang yang sifatnya itu kecil tadi ya. Sedangkan kalau pada nasabah pembiayaan kan dia dapat pembiayaan itu kan gede ya.
bisa sampai 1M, 2M, bahkan bisa sampai triliunan ya. Nah, itu kalau biasanya hanya di backup oleh satu lembaga keuangan syariah ya. Lalu tiba-tiba saja lembaga keuangan syariahnya itu ingin mengambil ya. Dia harus siap tuh pakai akad wadiah. Ya wadiah yat domanah maupun yat domanah lah ya. Kalau yat amanah kan nggak boleh dipakai ya. Nah, jadi si nasabah tadi ya dia harus punya dana backupan kalau mau pakai wadiah. Tapi rasanya nggak enak gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia baru naruh langsung diambil boleh-boleh aja. Namanya juga wadiah, ya kan? Namanya juga titipan. Mau titipan kan mau ngambil kapan aja boleh, ya kan? Mau 1 detik setelah naruh diambil lagi nggak apa-apa. Namanya juga wadiah, ya kan? Namanya juga titipan, ya. Nggak ada istilahnya itu titipan itu ditunda-tunda, kan? Jangan tahan dulu. Nggak punya hak buat nahan titipan gitu ya. Yang namanya barang titipan itu bisa kapan aja diambil sama pemiliknya, ya. Nah, jadi oleh karena itulah ya yang namanya akad wadiah itu nggak bisa jadi akad pembiayaan ya, susah untuk dijalankan menjadi akad pembiayaan. Nah, dia memang biasanya akadnya tabungan ya, akadnya itu deposito ya. Nah, walaupun apa namanya tabungan deposito ini juga kepantasannya ya. Nah, pada akad tabungan memang lebih cocok itu adalah akad apa namanya akad wadiah ya pada tabungan. Lebih cocok akad wadiah. Kenapa? Karena pada tabungan itu dia sifatnya sementara, teman-teman. Gampang diambil ya. Yang namanya tabungan itu gampang diambil kan? Mudah sekali diambil ya. Sehingga yang namanya gampang diambil dalam mengelola ya, dalam mengatur itu kan sulit sekali diatur. Gimana mau diatur? Jangankan istilahnya itu 1 detik gitu ya. Sehari aja misalkan ya tanggal 29 dana masuk gitu ya. Tanggal 30 diambil. Itu kan pusing yang dititipin ya. Gimana saya mau ngelola ini uang ya. Baru juga masuk udah diambil gitu kan. Nah, pastinya ya akad wadiah ini dia memang lebih cocok jadi tabungan karena dia sangat fleksibel ya. Nah, dia sangat fleksibel. Beda dengan deposito. Deposito ini agak rigid ya. Agak kaku dalam hal apa? Dalam hal pencairan. Dia biasanya ada minimal sebulan. Kan kalau misalkan dia mau ambil sebelum tanggalnya, biasanya kalau deposito itu dia kena penalti ya. Kena potongan ya. Nah, deposito ini sangat cocok untuk menjadi mudharabah ya. Kenapa? Karena mudharabah itu adalah investasi. Nah, dalam menginvestasi itu pasti butuh waktu ya. Butuh waktu untuk memutar, untuk mengatur uang tersebut ya, dalam investasi. Nah, sehingga memang cocok banget ya, cocok untuk menjadi akad deposito yang mana deposito itu dia ada waktu ya, dan investasi juga butuh waktu. Nah, maka akad deposito ini ya, tabungan deposito ini sangat cocok untuk menggunakan akad mudharabah ya. Kalau menggunakan akad wadiah bisa nggak? Bisa-bisa aja sebenarnya ya. Cuman sayang ya, kenapa sayangnya? Udah lama-lama ditahan gitu ya, nggak menghasilkan apa-apa gitu loh ya. Nah, mendingan sekalian gitu kan. Nah, sekalian aja kan udah lama ditahan ya kan. Deposito kan minimal sebulan kan. Sebulan deposito pakai akad wadiah. Ya, sayang gitu loh ya. Lebih baik ya sekalian aja diinvestasikan ya, dimudharabahkan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi dalam akad pendanaan itu ya ada tabungan dan ada deposito. Ya. Dalam deposito tadi ya dia bisa itu pakai mudharabah, kalau tabungan itu pakai wadiah ya. Nah, terus apa namanya? Dalam pembiayaan ya. Nah, ini mungkin saya singkat aja ya hari ini. Karena lagi gak enak ini nih ya. Gak enak badan ini saya nih ya. Pada akad pembiayaan ini ya ada yang namanya itu pembiayaan dengan sistem jual beli atau sales financing, dan ada pembiayaan berdasarkan pada invest financing. Oke, nanti ini saya akan kirimkan materinya ya teman-teman ya. Saya kirimkan PPT-nya ya, PowerPoint-nya ya teman-teman ya, untuk materi ini.
menyusul ya. Nah, kalau sales financing itu yang jual beli teman-teman ya. Sales, namanya juga sales ya. Yaitu jual beli ya. Jual beli itu apa aja? Murabahah ya, terus salam, terus ijaroh ya. Terus apalagi istisna. Salam, istisna, ya, murabahah, terus ijaroh. Ijaroh ini sebenarnya dia adalah sewa ya. Nah, sewa, maksud sewa apa? Dia ini sewa itu tidak adanya perpindahan kepemilikan, hanya menggunakan kemanfaatan barangnya aja ya. Nah, nanti ijaroh itu ya ada pesaingnya kalau di konvensional, namanya leasing. Nah, kalau leasing ya sama nih kayak ijaroh nih ya. Ijaroh itu ada ijaroh yang biasa, ada ijaroh mutahiyah bitamlik ya. Nah, kalau ijaroh yang biasa itu saingannya sama operational leasing. Nah, sama nih dua-duanya nih, sama-sama masuk ke dalam laporan laba rugi. Ya, kalau di akuntansinya nanti ya. Jadi biaya sewa ya atau biaya leasing ya. Tapi kalau yang ijarah mutiyabit amlik dan capital leasing itu nanti dijatuhnya ke fixed asset ya. Dia nanti masuk itu ke dalam fixed asset atau aset tetap ya. Nah, itu pada ijarah ya. Nah, lalu ada lagi apa namanya murabahah ya. Saya agak-agak apa nih lompat-lompat ya nggak apa-apa, tapi masih dalam satu bingkai ini ya, yaitu pada apa namanya bingkainya itu ya pada bingkai jual beli ya, masuk dalam akad jual beli ya. Nah, lalu murabahah nih. Murabahah itu adalah ciri khasnya adanya harga pokok dan margin ya yang ditampilkan, yang diperlihatkan secara terpisah ya. Jadi ketika si nasabah itu ingin menawar atau si pembeli ingin menawar ya, maka tawarlah pada marginnya ya, bukan pada harga pokoknya. Jadi kata kunci di situ ya. Jadi adanya saya margin atau markup ya. Nah, itu karena ada apa namanya usaha ya, dari si nasabah atau si penjual ya. Ada usaha dari si penjual untuk apa namanya melakukan jual beli gitu ya. Seperti membawa barangnya dari toko sampai ke konsumen ya kan. Terus apalagi risiko-risiko yang harus ditanggung ya, itu adalah menjadi alasan syar'i ya diperbolehkannya mengambil margin dalam jual beli ya. Nah, jadi dalam murabahah itu adanya harga pokok dan margin yang diketahui. Kalau sekarang ini enggak lagi murabahah, sekarang ini namanya musawamah ya. Yaitu jual beli yang harga pokok dan marginnya itu udah nyatu, susah untuk dibedakan ya. Nah, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja ya. Cuman masalahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah aja ya. Jadi nggak ada nilai pahalanya ya. Nah, nggak ada nilai pahalanya, nilainya nol gitu. Ya jual beli aja kan. Halal nggak halal, karena kan dalam Al-Quran itu jelas wahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi semua jenis jual beli itu halal semua ya. Karena dalilnya Al-Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Nah, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Nah, tapi ya kalau dari segi sunnah ya murabahah ya. Karena Rasulullah SAW itu melakukan jual belinya itu dengan cara murabahah. Biar berpahala pakai murabahah gitu ya. Tapi kalau mau jual beli biasa boleh-boleh saja ya, tapi nggak sesuai dengan sunnah aja gitu ya. Nah, itu ya tentang apa namanya pembiayaan murabahah ya. Nah, terus apa namanya yang kedua adalah jual beli salam ya. Setelah murabahah itu jual beli salam. Nah, pada jual beli salam ini yang menjadi ciri khas adalah adanya pembayaran di muka ya, lalu yang diikuti dengan penyerahan barang kemudian. Nah, bukan berarti penyerahan barang kemudian ini barangnya tidak jelas, bukan ya. Nah, ini adalah barangnya harus jelas secara kuantitas, kualitas, waktu penyerahan, terus apa namanya di mana tempat penyerahannya ya. Pembeli penjual itu udah menjadi rukun lah ya.
itu menjadi rukun jual beli ya, yang namanya penjual, pembeli, terus sigot, ijab kabul, itu dan jadi inilah menjadi rukun ya. Istilahnya kalau nggak ada ya pasti nggak sah gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi barangnya itu ya dia ada fleksibilitas di situ kan. Bisa diserahkan nanti kemudian hari ya. Nah, dia bisa diserahkan nanti di hari apa, di kapan waktunya ya. Terus istilahnya itu siapa yang akan menyerahkannya itu harus detail sebenarnya teman-teman ya. Misalkan mau beli mangga gitu ya. Saat ini belum ada mangganya nih ya. Nah, misalnya diserahkan nanti deh sebulan kemudian berapa kilo gitu kan. Berapa ton. Mangganya jenis apa gitu kan. Harum manis gitu ya. Ya udah, berarti apa? Harus jelas. Harum manisnya itu yang per butirnya berapa kilo gitu kan. Nah, itu harus jelas seperti itu ya. Harus detail gitu kan. Karena kalau nggak kayak gitu nanti ijon namanya ya. Namanya sistem ijon. Sistem ijon itu sistem jual beli yang tidak jelas ya. Nah, itu namanya jual beli salam ya. Nah, jual beli salam dulunya memang lebih identik kepada barang-barang pertanian, perkebunan ya. Terus apalagi peternakan ya. Tapi kalau sekarang yang namanya salam itu bisa ke semuanya ya. Bisa juga ke developer ya, bisa juga ke otomotif ya. Itu bisa menjadi barang-barang namanya itu barang salam ya. Nanti di akuntansinya ini menarik nih ya. Kenapa? Karena nanti ada barang yang nggak cocok ya, ada barang yang diterima sebagian ya, ada barang yang kembalikan sebagian, lalu ada jaminan ya dalam salam ya. Kenapa sih? Karena nanti itu akan ada barang-barang yang benar-benar nggak sesuai gitu kan. Kalau sesuai mungkin ya masalah selesai gitu ya. Tapi kalau nggak sesuai nih gimana nih kan? Makanya nanti dalam salam itu butuh jaminan ya. Nah, nanti itu ya di mata kuliah akuntansi syariah atau akuntansi perbankan syariah ya. Nah, itu ada akuntansinya ya. Kalau ini kita kan baru dasar-dasarnya aja ya. Kita baru tahu sekedar ini nama-namanya gitu ya. Nah, itu salam. Yang ketiga itu adalah istisna ya. Nah, istisna ini adalah jual beli yang mana pembayarannya itu bertahap ya. Ini harus kita ingat-ingat terus nih. Istisna itu bertahap ya. Nah, bertahapnya itu dia bisa berdasarkan pada penyelesaian barangnya, bisa juga berdasarkan pada waktu penyelesaiannya ya. Kalau berdasarkan pada waktu penyelesaiannya misalkan setahun nih, proyek setahun dibagi menjadi 4 kali pembayaran. Berarti 3 bulan ya. Berarti setiap 3 bulan itu dibayar berapa gitu ya. Nah, itu berdasarkan pada waktu penyelesaian ya. Tapi kalau yang kedua itu adalah berdasarkan pada penyelesaian barangnya ya. Sekarang nih barang udah selesai nih 10% minta dibayar, boleh bayar 10%. Barang udah selesai nih misalkan 25%, dibayar lagi 25%. Barang udah selesai nih bayar 50%, bayar 50% ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Itu namanya istisna ya, per termin. Nah, biasanya per termin itu dia ini ya. Per periodenya tuh biasanya dibaginya jelas gitu ya. Untuk memudahkan juga ya, memudahkan dalam pembayaran ya. Nah, itu namanya istisna ya. Nah, itulah kurang lebihnya kisi-kisi nanti ya ketika UTS. Mungkin itu dulu teman-teman, nanti saya mau koreksi dulu ininya nih ya. Tugasnya ya biar bisa diupload pakai itu ya. Diupload pakai attachment ya. Nah, kadang kalau pakai tadi tuh tulisan itu nggak muat ya. Dan absennya juga nih nanti saya mau ini kan dulu ya teman-teman ya, lupa nih saya. Ya, oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan kah? Ya. Tidak ada. Adakah teman-teman?
Tidak ada, ya udah. Nah, saya revisi dulu ya itunya tugasnya ya. Saya revisi tugasnya dan juga absennya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.